Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-12 hari ini, kita akan membahas mengenai eksplorasi dasar dari Cisco iOS menggunakan Cisco Packet Tracer dengan simulasi jaringan sederhana, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah mempraktikkan ya mengenai navigasi dari PC ke switch, kemudian dari PC ke router dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan em, melakukan eksplorasi dasar dari Cisco iOS dengan langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, kita bisa klik hyperlink yang berada di bawah masing-masing gambar, atau kita langsung saja nanti buat jaringannya ya dengan end device maupun dengan intermediary device. Kemudian isi sesuai instruksi di Cisco Packet Tracer dan perhatikan waktu pengerjaan. Ini maksimal 60 menit. Jadi kalau lebih dari 60 menit maka bisa kita simpulkan bahwa pengerjaan tersebut gagal. Kemudian jika sudah menyelesaikan tahap-tahap pengerjaan sesuai petunjuk activity di Cisco Packet Tracer, kita bisa klik check result untuk melihat apakah yang diisi sudah benar atau tidak. Ini bisa kita lihat nilai pengerjaannya. Dan reset activity untuk melihat checklist pengerjaan. Oke, yang pertama, di sini ada navigasi dari PC1 dengan switch 1. Kita bisa langsung masukkan di Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini kita bisa pilih end device, PC, kemudian yang kedua switch. Oke. Kemudian setelah itu kita hubungkan dengan connection. Kita pilih konsol. Oke, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan klik 2 kali pada PC1. Di sini PC 0 ya. Bisa kita rename juga. Nah, misalnya kita mau rename bisa menjadi PC1. Kemudian kita klik pada PC. Selanjutnya pada menu desktop, kita klik terminal. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah muncul konfigurasi seperti ini, kita tinggal enter. Selanjutnya kita masukkan konfigurasi yang akan mau kita buat ya. Di sini sudah tampil switch. Nah, untuk objektif atau instruksi dari tugas pertama, kita diminta untuk establish basic connections, kemudian akses menggunakan CLI, dan juga explore help. Kemudian yang kedua, explore X mode, dan juga set the clock, atau kita setting jamnya ya. Untuk yang pertama, untuk part pertama kita akan mulai dengan ini kita exec command-nya. Nah, kalau kita mau mengkonekkan, kita bisa open terminal connection. Kemudian kalau kita mau exit, kita bisa gunakan exit ya. Kemudian yang lain sebagainya, kalau kita mau show, kita bisa show running system information. Ini ada beberapa experiment. Kemudian kita langsung saja
Kita bisa masukkan perintah enable. Kemudian kita configure terminal. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui explore dari iOS, dari iOS help ya, kemudian kita akan melakukan konfigurasi terhadap perintah dasar dengan mengubah user exit mode menjadi privilege exit mode. Nah, dengan ini tadi configure terminal. Nah, kalau sudah menjadi privilege exit mode, selanjutnya kita akan mengubah menjadi konfigurasi global. Menjadi ini configure terminal. Kalau sudah menjadi config, maka sudah menjadi atau berubah menjadi mode konfigurasi. Selanjutnya kita bisa exit. Oke. Kemudian kita akan melakukan set the clock atau setting waktu perintah. Untuk setting waktu kita bisa gunakan show clock. Kemudian kita set clock misalnya pukul 08.08 kemudian 55.01 misalnya. Kemudian untuk harinya hari ini 10 Jun 2024. Kemudian kita enter. Sorry. Clock set. Kemudian 08.55.01 10 Jun 2024. Oke, di sini sudah berhasil untuk menyeting jam ya, ataupun tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian selanjutnya, ini kita sudah selesai. Nah, di sini tadi diminta untuk membuat koneksi dasar. Kita sudah mengkoneksikan. Kemudian akses CLI dan explore help. Ini tadi kita sudah mengeksplor bantuan-bantuan dari exec command. Kemudian selanjutnya explore exec mode. Explore exec mode kita sudah buat dari membuat atau mengubah user exec mode menjadi privilege exec mode. Kemudian dari privilege exec mode kita ubah menjadi konfigurasi global. Kemudian setelah itu yang ketiga kita set the clock atau kita setting waktu ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya tugas yang kedua kita diminta untuk configure initial switch setting. Nah, di sini PC-nya ada 2 ya. Kemudian switch-nya juga ada 2. Oke, kita hubungkan dulu. Oke,
Setelah kita hubungkan objektif dari tugas yang kedua, part satunya verify the default switch configuration. Kemudian kita diminta untuk konfigurasi basic switch configuration, configuration MOTD banner, save configuration file to NFRAM, NVRAM, kemudian configure menjadi S2 ya di sini, atau kita ubah perangkatnya menjadi S2. Nah, kita coba untuk skemanya seperti ini. Kita sudah buat skema, kemudian kita klik 2 kali pada switch yang pertama. Kemudian klik CLI. Kemudian setelah kita tampilkan ya CLI-nya, selanjutnya kita akan mengubah menjadi privilege exec mode. Kemudian kita ubah lagi menjadi konfigurasi global dengan configure terminal. Setelah itu kita ubah namanya menjadi S1 dulu ya. Hostname S1, kemudian line console 0, passwordnya admin, kemudian login, exit, kemudian exit lagi. Oke, setelah itu kita bisa exit ya. Oke, kita bisa coba password yang sudah kita konfigurasi, let min. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan memberikan password pada enable, yaitu dengan C1 $C0. Caranya kita enable dulu. Kita ubah lagi menjadi configure terminal. Kemudian enable password C1 $C0. Kemudian exit. Exit lagi. Oke, kita coba let min. Oke. Kemudian C1 $C0. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian selanjutnya kita sudah selesai mengecek tadi dari konfigurasi password dari LateMain, kemudian enable-nya menjadi Cisco ya, C1 $C0. Selanjutnya kita akan show running. Config. Oke, di sini kita akan mengetahui nah di sini merupakan interface-nya ya. Ada banyak sekali interface-nya. Oke, kita sudah keluar. Selanjutnya kita akan lakukan enable secret
dengan it's a secret, caranya config T, kemudian enable secret, it's a secret. Kemudian kita exit lagi. Kemudian kita cek it's a secret. Oke, belum ya. C1 dolar C0. Oke, oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan config T, kita service password encryption. Kita akan mengenkripsi passwordnya. Oke, selanjutnya kita akan buat banner ya. Banner MOTD. Nah, di sini tadi kita diminta untuk membuat banner MOTD. Misalnya, this is a secure system. Auto receive access only. Oke, kemudian kita exit. Oke, kita sudah buat banner MOTD-nya ya. This is a secure system, authorized access only.
Oke, selanjutnya kita akan set configuration file to NVRAM ya, dan juga configure menjadi S2. Tadi kan kita sudah ubah, sorry, tadi kan kita sudah ubah menjadi S1 di sini. Nah, untuk mengubah menjadi S2, kita bisa menggunakan hostname. Nah, di sini sudah ada banner MOTD-nya ya. This is a secure system, authorized access only. Nah, di sini ya, seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan IP address-nya ya. Misalnya IP address-nya pada PC yang pertama 192.168.10.1. Kemudian untuk PC yang kedua 192.168.10.2 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, harusnya untuk melihat ini ya, untuk melihat checklist pengerjaan kita bisa reset activity di sini. Untuk mereset activity di sini tinggal klik saja file, kemudian pilih reset activity. Oke, tadi mengenai skema yang kedua. Kemudian untuk skema yang ketiga, kita gunakan PC dan juga router ya.
kita gunakan PC dan juga router. Ya, selanjutnya kita hubungkan. Nah, kita konfigurasi router dengan klik 2 kali pada router, kemudian kita ke CLI, no, kemudian di routernya kita enable configure terminal ya. Oke, kita diminta untuk default router configuration. Nah, untuk konfigurasi router, ya kita bisa lihat di contoh di slide ya. Nah, kita bisa konfigurasi sama persis seperti di sini. Nah, kita bisa ubah hostname-nya, kemudian kita konfigurasi password, kemudian kita enkripsi password, notifikasi dengan banner MOTD, konfigurasi gateway. Nah, interface-nya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sama ya dengan apa yang di sini configuration default-nya itu sama. Nah, bisa kita coba. Sebentar. Kita coba untuk konfigurasi awal yaitu hostname ya.
Oke, kita sudah ubah dari user exit mode menjadi privilege exit mode dengan enable. Kemudian kita ubah lagi menjadi konfigurasi global ya dengan configure terminal. Kemudian selanjutnya kita ubah hostname-nya misalnya menjadi R1 ya di sini ya. R1. Kemudian enable secret Cisco line console 0. Kemudian passwordnya juga bisa kita ubah menjadi C1 $C0 misalnya. Kemudian login, exit, line PPA 04, password C1 $C0. Configure terminal ya. Oke, kita bisa langsung enkripsi password. Oke, kemudian kita buat banner MOTD-nya, akses khusus admin misalnya. Kemudian untuk interface-nya biasanya ada di sini. Oke. Nah, ini ya interface-nya gigabit Ethernet. Oke, ini sudah kita pilih interface-nya. Kemudian kita bisa masukkan IP address-nya. Oke, oke, kita sudah melakukan konfigurasi tadi, konfigurasi dari mengubah nama perangkat menjadi R1 ya, kemudian kita konfigurasi password C1 $C0, kemudian kita sudah
mengenkripsi password dan membuat banner MOTD. Selanjutnya tadi kita sudah membuat konfigurasi untuk gateway pada router. Nah, tadi untuk interface-nya bisa kita lihat di config ya. Di sini sudah ada pilihan interface-nya. Nanti tinggal dipilih. Oke, itu saja untuk skema nomor 3 ya. Kita sudah mengerjakan skema yang pertama tadi, kemudian skema kedua, dan skema ketiga. Nanti untuk selanjutnya, skema dari nomor 4, kita koneksikan antar router untuk LAN ya. Di sini ada skema dari LAN, kemudian untuk device ada R1, R2, jadi routernya ada 2, PC-nya ada 4, routernya ada 2, PC-nya 4, switch-nya juga ada 4. Untuk interface-nya di sini sudah diberi keterangan, IP address-nya masing-masing juga sudah diberi, subnet max-nya juga sudah, berikut dengan gateway-nya juga sudah diberi keterangan di sini. Jadi silakan untuk skema nomor 4 dikerjakan masing-masing individu, di-record seperti biasa, kemudian dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah pengerjaan di sini. Jadi disesuaikan dengan instruksinya, dibuat konfigurasinya ya, seperti biasa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktik configure dari configure initial navigating the iOS, kemudian configure initial switch setting, dan juga configure initial routing setting. Untuk selanjutnya yang connect a router to a LAN nanti dikerjakan oleh masing-masing individu. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.